Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-34 dari Kitabul Asyribah, kitab tentang minuman. Kita sampai ke bab ke-34, Babul Mu'mini ya'kulu fi mi'an wahidin. Bab tentang seorang mukmin itu makan dengan satu usus. Apa maksudnya ini? Wal kafiru, dan orang kafir, ya'kulu fi sab'ati am'a, makan dengan 7 usus. Nah, sekarang kita lihat hadisnya dulu. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wa innal kafira wal munafiq ya'kulu fi sab'ati am'a. Sungguhnya seorang mukmin itu makan dalam satu usus, dan sesungguhnya orang kafir dan munafik makan dengan 7 usus. Hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan kana ya'kulu aklan katsiran. Adalah seseorang makan dengan makanan yang banyak. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Fa kana ya'kulu aklan qalilan, lalu dia makan sedikit makanan. Fa dzukira dzalika linnabi, lalu hal itu diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi bersabda, innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Nah, apa makna hadis-hadis ini? Nah, bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tadi? Al-Qadhi Iyad, itu salah seorang ulama yang terkenal, dia katakan, qila inna hadza fi rajulin bi'ainih. Ini adalah berkenaan dengan orang itu sendiri. Jadi orang yang makan banyak, begitu masuk Islam makannya jadi sedikit. Faqila lahu ala jihati tamthil. Waqila, dan dikatakan juga innal murada, bahwa maksudnya adalah annal mu'mina yaqtasidu fi aklih. Jadi tidak harfiah kayak tadi. Maksudnya seorang mukmin itu yaktasid, sedang-sedang saja, tidak berlebihan dalam makan maupun minum. Nah, ini asal mukmin yang benar itu. Mukmin nggak asal Islam Muslim tapi yang makannya tidak sesuai dengan yang diajarkan
Rasulullah SAW juga banyak. Sebab Nabi katakan kul washrab walbas watasaddaq. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, sodakohlah, fi ghairi sarafin, tidak berlebih-lebihan, wala makhilah, dan bukan karena sombong. Jadi makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersodakohlah, fi ghairi sarafin, tidak berlebih-lebihan. Jadi boleh kita menikmati rizki yang Allah berikan kepada kita, tapi tetap ada batas-batasnya juga. Dan ternyata begitu cara makan minum yang terbaik ditinjau dari sisi apapun, bahwa sedang-sedang saja. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin, tidak berlebihan. Ya, makan minum itu untuk menguatkan badan saja, biar kita bisa berbuat baik, biar kita bisa cari nafkah, biar kita bisa beribadah dan seterusnya. Jadi tidak nafsu, kan nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Nah, baik. Kemudian wala makhilah, tidak juga karena sombong. Jadi ada orang yang makannya buat bangga-banggaan. Nah, ini juga dilarang dalam Islam. Makan niatnya buat bangga-banggaan, nih saya makan di sini, selfie, ditunjukin ke semuanya. Ya Allah, ini namanya makan makhilah, karena sombong. Sudah gitu, kalau di tempat yang bergengsi itu, lagunya sok kaya semua ya, nggak ada yang miskin gitu ya. Kalau makan disisain gitu. Padahal kalau di rumah mah sampai habis ya, sampai habis, sampai pala ikan juga dimakan gitu. Jadi ini makhilah, karena semuanya Islam ajarkan kepada kita makan bukan untuk itu. Ya, boleh kita menikmati rizki yang Allah berikan, tapi tetap ada batas-batasnya. Fi ghairi sarafin, tidak berlebihan, wala makhilah, tidak juga karena sombong. Baik, wakilah, dan dikatakan juga, yakni ada yang berpendapat al murad maksudnya adalah al mu'minu yusammillaha ta'ala. Seorang mukmin itu kalau makan dia sebut nama Allah inda ta'ami, pada waktu dia makan. Fala yasyriku fi syaitan, maka syaitan nggak ikut-ikut situ. Nah, kalau nggak bismillah kan setan ngikut gitu. Nah, wal kafir la yusammi, sedangkan orang kafir itu tidak sebut nama Allah. Fa yusyariku syaitanu fi, maka syaitan ikut. Jadi ada juga yang berpendapat begitu. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan yastahillut ta'am. Sesungguhnya syaitan itu ikut makan, ikut makan kalau Allah yudhkarasmullahi ta'ala alaih, kalau tidak disebut nama Allah pada waktu makan. Jadi dalam banyak hal kita dikaitkan dengan itu, kayak kalau sudah masuk waktu maghrib, wadah-wadah suruh tutup oleh Rasul. Kalau nggak ada apa-apa ya al-ud, sebatang kayulah, tapi sebut nama Allah, maka syaitan nggak bisa masuk. Baik, kemudian ada juga yang menafsirkan lebih jauh lagi lah. Misalnya ada yang katakan al muradu bis sab'u sifat. Jadi tadi kan 7 usus, ada juga yang tafsirkan maksudnya 7 sifat. Apa al-hirsun, tamak. Nah, tapi kadang-kadang muslim juga tamak karena dia bukan orang mukmin. Kalau mukmin enggak, makannya bukan karena tamak. Nah, sekarang kalau diartikan begini, ada benarnya juga. Maka ketika makan kan diajari oleh Rasulullah SAW di bab-bab sebelumnya, kayak anak dari anak tiri Rasul, yaitu anak Abu Salamah tuh, diajari oleh Rasul makan, ya gulam samillah, wahai anak kecil sebut nama Allah, wakul biyaminik, makanlah dengan tanganmu, dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik,
dan makanlah dimulai dari yang terdekat darimu. Dan ada juga kalau rame-rame Nabi larang untuk ngambil kormaknya double-double gitu ya karena kesian yang lain. Berarti kan tidak boleh kita tamak, harus mikirin juga yang lain. Enggak, kalau soal makanan sih enggak tamak, duit yang tamak ya. Duit mau dikuasai semua, yang lain enggak dikasih. Enggak, maksudnya kan ke sana. Kalau makanan saja kita tidak boleh tamak, mesti mikirin yang lain juga. Kemudian wasyarahi wa tulul amal wa tama'u wa su'ut tabi'i dan seterusnya. Jadi sifat-sifat yang tidak baik inilah yang dimaksud dengan 7 usus tadi. Waqilah, ada juga yang berpendapat al-muradu bil mu'mini huna tamul iman. Yang dimaksud dengan mukmin di sini yang sempurna imannya. Kadang-kadang mukmin juga tapi makannya ini juga ya Pak. Sampai kebegahan ya makannya. Tamak juga. Yang sempurna imannya tidak seperti itu. Ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'ridu 'anis syahwat, yaitu seorang mukmin yang sempurna imannya yang berpaling dari syahwat. Al-muqtasiru 'ala saddi khullati, yaitu yang hanya membatasi diri untuk menutup kebutuhannya saja. Kemudian di antara sekian banyak syarah tadi yang dipilih oleh Imam Nawawi yang seperti ini, wal bukhtar anna ma'na, yang terbaik, yang terpilih maknanya adalah ba'dul mu'minin ya'kulu fi mi'an wahid, ya, kata beliau. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang makan cukup dengan 1 usus saja, yakni tidak tamak, ya sekedar cukup saja. Wa anna aktsarul kufar, dan kebanyakan orang-orang kafir ya'kuluna fi sab'ati am'a, makan dengan 7 usus tadi. Dan masih ada juga yang tafsirkan yang lain. Walhasil kesimpulannya bahwa seorang mukmin makan ya dalam rangka taqwiyah, untuk menguatkan badan biar bisa berbuat baik, biar bisa ibadah dan seterusnya. Sebab kalau nuruti nafsu syahwat ya nggak ada habisnya, ujung-ujungnya sakit ya, sakit. Kan sakit banyak kalau nggak kurang makan ya banyakkan makan gitu. Kalau zaman dulu mungkin banyak orang sakit karena kurang makan, kalau sekarang mah karena kebanyakan makan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu la ya'ibut ta'am. Bab bahwa Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Nah, ini yang agak sering kita langgar ya. Baik, kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalah wa illa tarakah. Kalau Nabi menginginkannya, Nabi memakannya. Kalau tidak ya Nabi tinggalkan. Lalu bagaimana dengan obab yang tempo hari kita bahas? Ada orang ngantar obab, Nabi nggak mau, tapi Nabi tidak mencela. Saya tidak biasa gitu. Jadi karena di kampung Rasul tidak ada itu, jadi maka Rasul tidak terbiasa makan itu. Tapi Nabi tidak mencela. Nabi nggak mau, tapi Nabi tidak mencela. Kata orang-orang tua dulu begini, istri itu paling tersinggung 2 hal yang sensitif itu 2. 1 masakan, yang kedua dandanan. Jadi kalau kita mau ngeritik bahasanya mesti yang bagus. Kalau kita ini bisa nggak dimasakin, nanti udah masak aja sendiri sana, marah nanti dia. Jadi kalau maka benar yang dicontoh Rasul bukan hanya ke istrinya, ke siapapun. Rasul tidak mencela makanan sama sekali. Kadang-kadang kondangan, mana Bu? Kondangan lah, sekalian silaturahim. Kan ibadah juga kan silaturahim. Niatnya ibadah ya silaturahim ya. Pulang kondangan nyari dosa udah. Rendangnya saya enak. Nenya makanan nenya nggak enak, mendingan gue masak sendiri. Semuanya. Jadi bukan cari pahala, malah cari dosa, cela makanan. Nah Rasul nggak biasa mencela makanan.
Kalau mau ya Nabi makan, kalau tidak mau Nabi tinggalkan. Baik, sampai di sini selesai bab tentang minuman, Kitabul Asyribah. Sekarang yang ke-37, Kitabul Libas Wazinah. Kitab tentang pakaian. Al-libas, pakaian. Labasa yalbisu kan menutup ya. Kenapa dinamakan libas? Karena dia menutup. Di Quran kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kamu, kamu pakaian buat mereka. Kok gitu ya? Suami istri di Quran tuh Allah katakan istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Nah, nanti kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, fungsi pakaian itu apa? Fungsi pakaian itu diantara azinah ini tadi, perhiasan. Nah, libasa yuwari sawatikum warisan khudhu zinatakum. Jadi zinah yang dimaksud tuh ya pakaian itu sendiri. Jadi pakaian di Quran itu yang pertama fungsinya sebagai perhiasan. Zinah, khudhu zinatakum. Jadi ya untuk menutup aurat, libas gitu, libas sayuwari sawatikum, pakaian yang menutup aurat kamu, warisan, dan juga sebagai perhiasan. Jadi kalau orang Yaman, Oman itu kan pakai apa Pak Ji? Gambia tuh ya. Nah, biar syekh, biar ustadz juga bawa, bukan mau berantem enggak. Memang zinahnya itu pakaiannya begitu. Kayak orang Jawa zaman dulu pakai apa? Pakai keris itu. Memang zinah. Jadi itu sebagai pakaian. Orang Jawa dulu kan bilang ageman gitu ya. Ageman pakaian. Jadi zinah apa? Zinah. Nah, jadi fungsinya satu penutup aurat, yang kedua perhiasan, yang ketiga pakaian itu pelindung. Itu yang wa'allamnahu san'ata labusil lituhsinakum mim ba'sikum. Kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untuk menjaga kamu dari peperangan kamu. Jadi fungsi pakaian tiga tadi ya, penutup aurat, perhiasan, kemudian sebagai pelindung. Berarti suami istri fungsinya nih nutupi auratnya, jangan saling membuka aibnya. Yang kedua ya saling menghias. Yang ketiga saling melindungi. Nah, ini maksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau kebalikannya udah berantakan udah. Suami istri bukan saling menutup auratnya. Yang ne cerita ke keluarganya, yang laki cerita ke keluarganya, udah berantakan. Itu alamat rumah tangganya berantakan itu. Karena fungsi pakaiannya tadi tidak dijalankan, tidak saling menutupi auratnya, ngadu ke maknya, ngadu ke bapaknya. Kalau orang Betawi bilang cangkir sama piring tatak kan lebih panas piring tataknya. Udah bercerai aja loh, masih muda ini. Lagi punya laki tanggung kayak gitu mendingan jadi janda. Saya pernah dengar orang ngomong gitu. Punya laki tanggung mendingan jadi janda, dapat santunan. Hancur deh kalau tahu keluarga. Kalau ini ngomong ke sini, ini ngomong ke sini. Jadi tidak saling melindungi. Nah, jadi nilai-nilai yang dulu masih dipegang sama orang-orang tua sekarang udah enggak rupanya ya. Kalau dulu kan gitu, ada anaknya, anak perempuan misalnya ngambek pulang, dianterin. Ada apa lo pulang? Yuk balik, bapak anterin, selesaikan sendiri. Nah dulu begitu, itu mengajarkan tadi itu apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul. Nggak pakai ditanya apa masalahnya, udah diselesaikan sendiri, jangan pakai ngambek-ngambek. Dulu, sekarang udah nggak ada nilai-nilai yang begini ya. Nah, misalnya kita punya teman di kampung apa ini. Anak kita main ke sana, aman. Nah, dulu gitu ya, aman ada teman kita ini. Ada apa-apa tadi juga diomelin. Kalau sekarang anak kita diomelin, marah kan ya. Ada urusan apa lo ngomelin anak gue, ngempanin kagak nih kagak. Nah, jadi nilai-nilai luhur yang dulu sebetulnya apa bagus itu apa sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kalau dulu kan begitu ya.
Sekarang marah anaknya, apalagi sampai ditabok. Oh, bisa berantem bapak sama bapak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini tentang libas tadi. Nah, sekarang yang kita bahas nih libas yang sesungguhnya, pakaian sesungguhnya. Bab pertama, babu tahrim isti'mali awaniyadz dzahab wal fiddah. Babu tahrim, bab tentang haramnya isti'mali awaniyadz dzahab, memakai wadah-wadah emas, wal fiddah dan perak, fisyurbi dalam minum, wa ghairihi dan lainnya, ala rijal wan nisa, baik terhadap lelaki dan perempuan. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Ummi Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum di wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, hanyalah sesungguhnya dia tuangkan di dalam perutnya api neraka jahanam. Yang minum di wadah yang terbuat dari perak, di riwayat lain dan juga emas, sama juga menuangkan api neraka di perutnya. Baik, sekarang kenapa kok dilarang? Di hadis berikutnya nanti dijelaskan bahwa itu buat kamu di sorga, buat mereka di dunia. Nah, lalu ada yang katakan, toh emang orang Islam suruh jadi miskin? Bukan begitu. Kalau perlu yang lebih kaya lagi. Tapi sekaya apapun seorang muslim itu ada batas-batas. Jangan lupa gitu. Jangan lupa di dunia ini. Bahwa di dunia ini cuma sebentar, nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka ada batasan-batasan yang biar nggak lupa. Biar kaya nggak boleh makan minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nah, jadi kalau sodakoh nggak apa-apa, emas yang banyak nggak apa-apa, tapi bukan buat makan dan minum tadi, bukan wadah buat makan dan minum. Sodakoh perempuan-perempuan di zaman Nabi sodakoh pakai emas. Tasaddaqna walau min hulyikun. Ayo sodakoh kalian sekalipun dengan kalung kamu. Sodakoh bukan buat bukan buat ustadznya, bukan. Ayo dong, enggak. Buat ini, buat apa, umat Islam, buat kepentingan umat Islam. Tasaddaqna walau min hulyikun. Jadi dulu biasa sodakoh dengan apa? Dengan emas, perak. Tetapi sungguh pun itu nggak boleh berlebihan, yaitu makan minum nggak boleh di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hadis bab berikutnya, babu tahrim isti'mali ina'idz dzahab wal fiddah, bab larangan memakai wadah-wadah emas dan perak, ala rijal wan nisa, terhadap lelaki-laki dan perempuan-perempuan, wa khatamidz dzahab wal harir, dan cincin emas wal harir dan sutra, ini buat lelaki. Perempuan mah boleh. Jadi cincin, pakaian, perhiasan dari emas perak boleh, dari buat apa? Buat perempuan, buat dari emas dilarang buat lelaki, boleh buat perempuan. Kalau perak boleh saja. Wal harir dan juga sutra. Ala rija ala rajul dilarang buat lelaki. Wa ibahatihi, dan bolehnya lin nisa buat perempuan-perempuan. Wa ibahatil ilmi wa nahwihi, wa ibahatil alam wa nahwihi ala rajul ma lam yazid ala arba'i asabi. Boleh juga saya buat gambar-gambar. Jadi sutranya buat apa ya, kalau ibu-ibu penjahit itu yang ditempel-tempelin, aplikasi lah, ditempelin boleh, asal tidak lebih dari 4 jari. Jadi kalau semuanya sutra dilarang buat lelaki. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, haditsul Bara radhiyallahu anhu qal, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasul memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal. Amarona bi iyadatil marid. Nah,
Rasul perintahkan kami menjenguk orang yang sakit. Nah ini kalau di hadis lain, nanti Allah akan katakan, wahai hambaku, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Hamba tadi katakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduk, bagaimana aku menjenguk engkau, wa anta rabbul alamin, padahal engkau adalah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Allah katakan, wahai hambaku, hambaku sakit, kenapa kamu tidak mau menjenguknya? Jadi iyadatul marid. Yang kedua, wattiba'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Ya ini wajib kifayah. Jadi kalau semuanya sekampung nggak ada yang mau mengantarkan, nggak ada yang mau ngurus jenazah, semuanya dosa. Maka ini di beberapa daerah ya kan, sudah mati masih diberat-beratin ya. Kalau nggak ada yang ngurus, dosa semuanya. Ya udah, ntar ngurusnya semua sekian. Jangan, itu kewajiban kita. Insya Allah kalau di Tanah Abang dan sekitarnya mah nggak ada, tapi di pinggir-pinggir, karena waktu itu ada orang meninggal, kalau dia orang nggak mampu, berat ya, memandikan sekian, semuanya tidak mau ngurus, dosa sekampung. Jadi fardu kifayah yang harus kita perhatikan, wattiba'il jenazah, dan mengantarkan jenazah. Yang ketiga, watashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Jadi yang bersin disuruh mengucap alhamdulillah. Lalu kita diperintahkan mendoakan yarhamukallah. Lalu orang tadi katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tuh, indah kan ajaran Islam. Gara-gara bersin mendatangkan banyak pahala. Alhamdulillah, pahala. Saudara kita mendoakan yarhamukallah, pahala lagi, dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indah ajaran Islam. Nah ini yang membuat dulu ada Yahudi ngiri kok orang para sahabat Rasul kalau bersin baca alhamdulillah didoain sama Rasul, yarhamukallah. Nah sengaja nih lewat dekat Nabi dibikin bersin, begitu bersin alhamdulillah, dia pikir Rasul mau mengucap yarhamukallah. Nggak taunya yang diucapkan Rasul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kamu, wa yuslihu balakum. Jadi sebenarnya percaya ya orang Yahudi ya dengan Muhammad Rasulullah SAW, percaya. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Ifsya'is salam, menebarkan salam. Ada sebagian orang yang nggak mau ngucapin salam duluan, dia maunya orang aja yang ngucapin salam, karena dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Kan ada ya yang ini dianggap lebih rendah ininya, nasabnya, dia mesti yang ngucapin salam. Rasulullah SAW itu ketemu anak-anak kecil, Rasul salam. Rasul ucapkan salam, assalamualaikum. Nah ini Rasul. Kalau kita pakai akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi ditanya itu, ayul Islam, keislaman macam mana afdal, yang terbaik? Nabi katakan memberikan makanan. Yang kedua, wa taqra'us salam tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Nah, ini yang berat ya. Nah, yang kau kenal dan yang kau tidak kenal. Kalau mau yang lebih baik. Nah, dulu Ibnu Umar kedatangan Tufail pagi-pagi. Kata Ibnu Umar, kata Abdullah, yuk ke pasar, ya. Berangkat pasar. Sampai di pasar ternyata dia tidak membeli sesuatu, nawar juga tidak, lihat barang dagangan juga tidak,
Cuma setiap ketemu orang dia ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang. Besok Tufail datang lagi. Yuk jalan lagi ke pasar. Enggak, kemarin Anda masuk pasar nggak ngapa-ngapain. Kata Abdullah, saya ke pasar li ajlis salam, karena ingin mengucapkan salam. Karena Rasul pernah ngomong gitu. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif wa man lam ta'rif. Nah, sekarang kalau ada yang kayak begini sekarang dianggap aneh kali ya. Ada besok pagi-pagi di pasar sono dekat kelurahan tuh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ngapain tuh orang? Nah, udah mulai ini. Jadi ini namanya aneh, nyeleneh yang bener. Nah, orang pada pengen cari sensasi gitu ya, aneh, nyeleneh, ngelanggar syariah biar disebut sebagai wali. Nah, ini yang banyak terjadi kan begitu. Ya, apa yang aneh, yang beda dengan yang lain, tapi yang melanggar aturan kitab Allah dan sunnah Rasul. Nih tegakin sunnah Rasul kalau mau, nggak apa-apa. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nah, ini baru benar. Ya pas orang anggap ini pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Cakep ya. Dulu waktu saya di kampung saya beli singkong di pasar. Ada orang diri, siapa itu Bu? Saya nanya Kang Singkong. Oh, Kang Cukur tuh, orangnya agak begini. Emang apa Bu? Tuh kalau pagi masuk ke ruang rawat inap di puskesmas, di dekat pasar itu ada puskesmas, ada rawat inap. Semua dia masuk, assalamualaikum, didoain semuanya, pulang lagi. Begini, berarti bener kan ya? orang sakit dijenguk kemudian didoakan, dibilang begini. Nah, jadi lucu sekarang kalau yang benar itu dianggap begini. Nah, yang begini dianggap benar, jadi terbolak-bolak. Jadi baik, jadi itu wa ifsya'is salam. Lalu kadang-kadang kita ini salam aja pelit. Mau salam aja ngelihat dulu, ini satu pengajian apa enggak mas saya ini? Tampang-tampangnya, ciri-cirinya sama enggak? Kalau sama, semuanya sama, baru assalamualaikum ahlan. Mesra bener. Itu beda, kayaknya beda, ini beda mazhab, beda pengajian. Enggak salam, yang begitu yang diajarin Rasul. Begitu ya. Kalau salam saja pelit, bagaimana yang lebih dari salam? Salam aja pelit. Gimana mau memperhatikan tetangga, gimana mau berbuat baik terhadap sesama, salam aja ogah. Nah, karena masih dianggap, nah ini yang banyak terjadi sekarang. Jadi kayak rapi, rajin ke masjid, tadi nggak taunya nggak peduli dengan sesama muslim. Baik, wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Wa nasril mazlum, kalau di hadis lain Nabi katakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu ketika zalim atau ketika dizalimi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa angsuruhu zaliman? Bagaimana saya menolongnya ketika dia berbuat zalim? Engkau halangi dia dari berbuat zalim. Nah, kalau yang kedua ini orang marah ya. Kalau yang pertama ini dizalimi kita bantuin, makasih ya, makasih. Coba kalau nggak ada kamu gimana saya bisa babak belur nih. Nih kalau lagi dizalimi. Lagi berbuat zalim kita tolong, kita halangi. Ayo mau kemana lo? Hujan-hujan gerimis. Ayo mau ke rumah janda lo. Coba marah pasti ada urusan apa lo? Nah, udah mikir. Nah, marah berantem bisa. Jadi kalau mau berbuat zalim dihalangi marah. Nah itu yang Imam Ghazali katakan, orang kalau diingetin, Pak di tubuh Anda ada kalajengking, dia terima kasih. Pak di hati Anda ada kalajengking, dia marah. Ada urusan apa? Padahal kalajengking yang di hati itu kan lebih bahaya daripada kalajengking yang menyengat tubuh kita. Baik, saya lanjutkan. Wa ibraril muqsim, membebaskan orang yang bersumpah. Maksudnya apa? Ada yang mengartikan kalau kita bersumpah ya laksanakan.
sumpah wajib dilaksanakan. Nah, ada juga yang mengatakan membantu orang yang bersumpah supaya dia dapat melaksanakan sumpahnya tadi. Baik, itu yang diperintahkan Rasul. Wa nahana an khawatimidz dzahab. Rasul larang kami dari cincin-cincin emas. Cincin emas. Terus gimana dong kalau tukar cincin? Soalnya dalam Islam nggak ada tukar cincin. Kita ikut sih, ikut orang nih. Yang ada dalam Islam khitbah, meminang. Habis meminang, akad nikah. Nah, akad nikah itu suami memberikan mahar, bukan tuker-tukeran. Mahar. Jadi soal mahar tadi ya Nabi katakan khairus shadaq aisaruha. Mahar yang terbaik itu yang paling mudah, jadi tidak mempersulit. Cuma kalau Rasul ngasih mahar banyak. Semua sisi Rasul tuh maharnya banyak. Artinya apa? Mahar pihak perempuan jangan mempersulit lah. Kalau orang mau nikah, mau menyelamatkan diri dari siksa Allah, permudah, jangan dipersulit. Pihak lelaki jangan ngeremehin juga pihak perempuan. Baru bagus balance kayak begitu. Ada juga kaya tapi ngasih maharnya asal-asal. Enggak, Rasul ngasih maharnya banyak, semuanya banyak. Wah, apalagi Ummu Habibah. Ummu Habibah lebih gede lagi maharnya. Ummu Habibah itu kan anak Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan ada yang masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, termasuk as-sabiqunal awwalun. Ummu Habibah. Cuma bukan dengan Hindun. Bukan anak Abu Sufyan dengan Hindun. Dia hijrah ke Habasyah sama suaminya. Di sana lahirlah anaknya Habibah, maka dia dinamakan Ummu Habibah, ibu dari Habibah. Dan suaminya murtad. Kan di sana kan banyak orang-orang Nasrani, dia masuk agama Nasrani. Nah, dia mati. Nah, ketika Ummu Habibah menjanda, Rasul kirim surat. Begitu iddahnya sudah selesai, kirim surat Rasul. Jadi dilindungi oleh Rasul. Jadi di balik pernikahan Rasul itu sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita ambil dari situ. Jadi dilindungi oleh Rasul, dirantau lagi. Dikirim surat lewat Najasyi, lewat penguasa Ethiopia, Najasyi. Jadi kemudian Rasul kirim surat meminang Ummu Habibah. Lalu Najasyi suruh Abraha, bukan Abraha Panglima, bukan, pembantunya, datang ke Ummu Habibah. Cari walimu, Rasul melamarmu. Akhirnya dia cari sepupunya. Dan kemudian setelah dapat wali yang ijab, yang qabul siapa? Najasyi, atas nama Rasulullah SAW. Nah, itulah syariah bahwa boleh juga orang mewakilkan itu. Tolong dong wakilin saya qabul, boleh aja. Jadi yang qabul Najasyi, maharnya tuh yang gede. Ya Allah, saya lupa apa, 400 dinar atau ini kalau nggak salah itu, saya lupa itu, 400 dinar. 1 dinar itu kalau dikeruskan dengan emas sekarang sekitar 4,5 gram, udah kaliin aja, gede kan Rasul. Yang bayar Najasyi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ hilang sudah keraguan bahwa ada juga yang katakan Najasyi memang udah masuk Islam. Udah, kalau belum masuk Islam nggak mungkin Rasul suruh dia jadi wakilnya Rasulullah SAW. Gitu. Dan karena itu ketika Najasyi meninggal, Rasulullah lakukan sholat gaib di hari itu juga. Baik, ini tentang mahar. Jadi Rasul ngasih mahar juga gede. Meski Nabi katakan khairus shadaq aisaruha, sebaik-baik mahar yang paling mudah. Baik, kembali ke khawatimidz dzahab. Cincin yang terbuat dari emas haram buat lelaki. Wa anis syurbi fil fiddah, dan melarang minum di wadah yang terbuat dari perak, buat laki maupun perempuan. Auqal aniyatiz dzahab, atau Nabi katakan yaitu wadah-wadah yang terbuat aniyatil fiddah,
wadah-wadah yang terbuat dari perak. Wa anil mayasir, Rasul juga melarang mayasir. Mayasir itu yang bukan orang Arab biasanya pakai buat di pelana kuda. Nah ini terbuat dari sutra. Nah, cuma dalamnya dikasih kayak kapas lah gitu biar empuk tuh. Nah luarnya sutra. Jadi untuk kebanggaan dulu begitu buat naik onta naik ininya pakai sutra itu mayasir. Wal qassi dan al qassi juga begitu. Nih dinisbatkan ke satu negeri yang masuk wilayah Mesir yang ada di pantai dekat Tunis sana, desa al qassi. Nah itu sutra buatan mereka. Nabi larang wa an lubsil harir wad dibaj wal istabraq, dan memakai harir, sutra, dibaj, sutra tebal kayak bludru atau sutra istabrok, sutra yang lain. Jadi maksudnya semua jenis sutra itu dilarang buat lelaki. Nah, baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadithu Hudzaifah an Abdurrahman ibni Abi Laila annahum kanu inda Hudzaifah. Hadis Hudzaifah dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa mereka ada di tempat Hudzaifah. Fastasqa fasaqahu majusiyun. Dia minta minum, dikasih minum oleh seorang majusi. Apa ini pembantunya mungkin gitu. Kemudian falamma wada'al qadah fi yadihi ramahu bih. Ketika wadah itu sudah diletakkan di tangannya, dilempar sama si Hudzaifah ke majusi tadi. Kenapa kok dilempar? Wakal, dan dia katakan laula anni nahaitu ghaira marrah wala marratain. Kalau saja saya tidak melarangnya sekali atau dua kali. Maksudnya sudah berkali-kali saya ingatkan, saya larang. Jangan memberikan minum saya dengan wadah yang terbuat dari perak. Nih bandel nih si majus ini, tetap aja ngasih pakai wadah yang terbuat dari perak. Ka'annahu yaqul lam af'al hadza. Saya tidak lakukan ini. Walakinni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tapi aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la talbasul harir walad dibaj, jangan kamu mengenakan sutra, jangan juga dibaj, sutra tebal atau bludru, wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, dan jangan kamu makan minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, jangan juga makan di piring-piring yang terbuat darinya, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah, karena dia adalah buat mereka di dunia, buat kita di akhirat. Seperti tadi sudah kita bahas, maksudnya bukan orang Islam nggak boleh kaya, nggak, silahkan kaya, cari harta dengan cara yang benar, digunakan di jalan yang benar. Bahkan Nabi katakan la hasada illa fitnatain, nggak boleh ngiri kecuali terhadap dua. Siapa? Yang pertama, rajulun atahullahul Quran, orang yang dianugerahi Al-Quran oleh Allah, dan fahuwa yaqumu bih, dia melaksanakannya ana al-lail wa ana an-nahar, malam dan siang. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, orang yang dianugerahi harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, dia menginfakkannya malam dan siang. Boleh ngiri maksudnya pengen banget itu. Pengen banget ya orang itu duitnya banyak, rajin sodakoh, baru kita pengen ya. Kalau sekedar banyak duit nggak usah pengen. Nah berarti kita disuruh kaya kalau bisa. Kalau bisa suruh kaya. Nah tapi tidak lantas lupa tadi. Kekayaan kita gunakan untuk berbuat baik tadi. Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Baik, sampai dengan hadis ini. Hadis 1339. Silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Ya, fadhal. Ya. Ya. Ya, baik. Ya. Begini, untuk kaitannya dengan satu, makannya kan di piring bareng-bareng, nampan. Kalau comot sana comot sini nanti kan jadi kotor dan seterusnya.
satu. Yang kedua, Nabi pernah juga dikasih makanan daging, ada labunya kayak labu parang lah, apa orang Jawa bilang waluh gitu ya, waluh apa. Nah itu Nabi pidiin itunya. Dan Anas tinggal buat Rasul aja karena Rasul senang. Jadi karena tidak mengotori, bikin acak-acakan. Jadi kalau Nabi katakan wakul mimma yalik, ya lihat makanannya. Kalau jauh gimana nih? Ini ada daging, ada cabai, ada ya diputer, dialikan ya, dideketin gitu. Insya Allah jangan jadi kotor, orang jijik dan seterusnya kayak yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah tadi. Ya, betul. Nah, begitu pemahaman para ulama. Buktinya Rasul pernah juga makan tuh dipilihin sama Rasul, dipilihin labunya karena Rasul seneng makan labu tadi. Dan Anas malah buat Rasul ininya labunya. Kalau bekas Rasul kan nggak jijik, malah tabarruk kan, sahabat tabarruk dengan bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi silakan. Fadhal silakan. Ya. Gimana? Makanannya udah mau basi. Ya. Bazir. Begini. Nah, ya kalau takut sakit ya mendingan jangan. Ntar malah jadi ini apa? Ya. Ya. Ya, fadhal. Ya. Ya. Tapi bukan ke istri kan ya? Ke istri ya. Ya mesti ini yang bahasanya yang coba pakai garam dikit lagi enak deh gitu. Jadi kalau merasa di sana soalnya udah capek, tahu-tahu manis kurang ini kurang itu, nah marah dia. Dibanting bisa pancinya, masak aja sendiri gitu ya. jadi mesti halus nih. Kalau tambahin gula dikit enak deh, tambahin ini dikit enak deh. Nah, kadang-kadang kalau istri juga yang nyuruh kan, cobain kurang apa gitu. Nah, baru cakep ya, cobain kurang apa. Oh kurang garam dikit. Ya nggak apa, cuman bahasanya aja mesti diatur. Jangan sampai kita mencela makanan saja, jangan sampai mencela makanan nggak enak kasinan. Nah ini kan mencela, beda ya dengan ditanya kurang asin, kurang pedas, kurang apa nih. Nah, ya. Jadi yang tidak dilakukan Rasul mencela makanan. Baik, saya kira sampai sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.